Terima kasih. Kami perkenalkan, kami dari UPT Wilayah 2. Jadi kami di sini mewakili untuk akan membuat pembuatan ekoenzim. Mungkin di sini kami paling junior di dalam masalah ekoenzim, tapi bisa kami jelaskan sedikit. Yang pertama, seperti teman-teman senior tadi bilang, bahwa ekoenzim ini pertama ditemukan oleh Dr. Rose Sukon. Marganya mungkin kalau salah sebut maaf, karena dari Thailand, dari Pom Pang Pong kalau nggak salah. Jadi dokter ini sudah meneliti selama kurang lebih 30 tahun. Jadi dia sebenarnya seperti teman-teman bilang tadi, dia bergerak di bidang lingkungan. Jadi tujuan utamanya pertama dokter ini melihat bagaimana bumi sudah rusak. Jadi bagaimana caranya lingkungan semakin baik. Jadi dia sudah menemukan ekoenzim ini. Ekoenzim. Jadi intinya berarti eko lingkungan, enzim berarti banyak mengandung enzim-enzim. Itulah ekoenzim. Jadi ekoenzim ini sebenarnya adalah larutan kompleks. Larutan kompleks di mana berisi bahan organik, bahan organik, gula dan air. Jadi dia termasuk larutan kompleks. Kemudian bahan-bahan yang digunakan untuk ekoenzim ini sebenarnya sangat gampang kita temukan di sekitar kita. Jadi bisa saya bilang bahan-bahan ekoenzim seperti teman-teman tadi bilang adalah bahan organik, gula dan air. Tapi harus saya jelaskan pertama harus perbandingannya, karena sebelum kita melanjut seperti teman-teman bilang tadi perbandingannya 1:3:10. 1 gula, 3 bahan organik, dan 10 adalah air. Karena teman-teman kami tadi sudah banyak menjelaskan, cuman yang kami perlu tambahi adalah selain pembuatannya gampang dan manfaatnya banyak. Tadi sudah dijelaskan kalau ibu rumah tangga sisa-sisa buah bisa nanti ini untuk ekoenzim ini untuk membersih rumah tangga, bisa ngelap kaca, pokoknya semua bisa dilakukan untuk ekoenzim. Kalau untuk seperti tadi untuk alat kecantikan, tapi dengan perbandingan rata-rata 1:300 kalau udah jadi ekoenzim. Kemudian bisa juga untuk karena ada depan ternak, bisa juga untuk pakan ternak, tambahan ternak. Nanti kotoran ternak wanginya tidak terlalu menyengat. Kemudian bahan-bahannya tadi sudah dijelaskan, alat dan bahannya mungkin simpel-simpel aja seperti yang sudah ada di depan. Kemudian yang perlu kami tambahi lagi, tadi udah dibilang jadi panen ekoenzim ini selama minimal 90 sampai 100 hari minimal. Perlu kita garis bawahi karena semakin lama semakin bagus. Jadi itu panennya semakin 90 hari minimal. Kemudian bagaimana tandanya ekoenzim ini berhasil atau tidak? Itu ada tahap-tahap, ada yang bagus, yang lumayan, yang buruk. Mungkin sudah beberapa tahu, cuma saya bilang bahwa kalau ekoenzim yang bagus itu yang pasti dia kan pasti asamnya tinggi, dari wanginya menyengat asam. Kemudian karena ini kandungannya pasti tinggi asam dan enzim. Jadi wanginya menyengat, kemudian ada mother enzimnya itu yang pertama. Jadi itulah yang bagus. Tapi kalau yang tidak jadi, dia baunya pasti busuk. Kalau diantaranya ada yang lumayan, mungkin mother enzimnya sedikit, kemudian ada bakterinya sedikit. Jadi itulah hasilnya yang menandakan bagaimana ekoenzim ini bisa berhasil. Satu lagi yang perlu kami tambahi, bahwa lebih bagus ketika kita menyimpan ekoenzim, nanti di sebelahnya kita kasih bunga, kalau bahasa Indonesianya lidah mertua, kalau bahasa ininya saya kurang tahu, karena lidah mertua ini biasanya di sebelah ekoenzim ditaruh untuk dia menyerap udara-udara kotor di sekitarnya. Itu mungkin tambahan dari kami. Jangan lupa kita menyimpan ekoenzim, bila perlu sebelahnya dikasih lidah mertua agar bakteri-bakteri yang tidak baik bisa terserap oleh lidah mertua. Mungkin itu aja dari wilayah 2, mungkin ditambahin teman kami. Udah, mungkin itu aja. Terima kasih.